Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Denis Prasetya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Nah, pada kesempatan kali ini, apa aja sih yang akan kita bahas? Oke, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama adalah istilah penginderaan jauh. Kemudian yang kedua adalah definisi penginderaan jauh. Ketiga, komponen penginderaan jauh. Keempat adalah definisi citra, dan yang terakhir adalah jenis-jenis citra. Oke, kita mulai yang pertama berkaitan dengan istilah penginderaan jauh di berbagai negara. Oke, di Indonesia penginderaan jauh biasa disebut dengan inderaja atau penginderaan jauh, atau ada yang menyingkatnya dengan PJ. Sedangkan di Inggris untuk penginderaan jauh disebut dengan remote sensing. Di Prancis beda lagi, disebut dengan teledetection. Kemudian di Jerman disebut dengan Fernernkundung, dan di Spanyol biasa disebut dengan perception remota. Nah, itulah istilah penginderaan jauh di berbagai negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi penginderaan jauh. Nah, menurut Everett dan Simonet, ini yang saya tulis ini adalah poin pentingnya saja ya. Nah, menurut Everett dan Simonet, penginderaan jauh adalah suatu ilmu menganalisis informasi dari permukaan bumi. Kemudian berbeda lagi dengan Nielsen dan Kiefer. Kalau menurut Nielsen dan Kiefer, ilmu dan seni memperoleh informasi objek, daerah, ataupun fenomena menggunakan alat tanpa kontak langsung atau tanpa bersentuhan langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena tersebut. Selanjutnya ada dari Karen. Nah, kalau Karen mendefinisikan penginderaan jauh adalah sensor radiasi elektromagnetik, kemudian merekam gambar lingkungan bumi, diinterpretasikan, dan menghasilkan informasi. Selanjutnya, menurut Campbell, ini adalah ilmu mendapatkan informasi permukaan bumi diperoleh dari jarak jauh. Nah, selanjutnya menurut Lincoln, kalau Lincoln ini adalah mengatakan penginderaan jauh adalah sebuah teknik perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Namun, secara umum yang dibuat rujukan adalah menurut Nielsen dan Kiefer bahwa penginderaan jauh adalah suatu ilmu ataupun seni untuk mendapatkan informasi, objek, bisa fenomena ataupun wilayah. Nah, dengan menggunakan sebuah alat tanpa bersentuhan langsung dengan objek, wilayah, ataupun wilayah atau fenomena tersebut. Nah, itu adalah yang digunakan rujukan untuk definisi penginderaan jauh. Nah, jadi apa definisi penginderaan jauh kalau menurut kalian? Oke, kita bahas yang selanjutnya ya, berkaitan dengan komponen-komponen penginderaan jauh. Nah, untuk yang pertama komponennya adalah sumber tenaga, untuk yang kedua ada atmosfer, selanjutnya ada interaksi tenaga dan objek, ada juga sensor dan wahana, kemudian ada perolehan data, dan yang terakhir adalah pengguna data. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sumber tenaga. Nah, apa sih yang disebut dengan sumber tenaga? Jadi gini, sumber tenaga itu berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Nah, jadi sumber tenaga nanti akan terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah sumber tenaga pasif. Nah, yang disebut dengan sumber tenaga pasif adalah tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari. Jadi memanfaatkan tenaga pantulan. Sedangkan untuk yang kedua ada sumber tenaga aktif. Nah, biasanya perekamannya ini dilakukan dengan tenaga buatan, dengan pancaran. Nah, biasanya adalah menggunakan sensor. Oke, untuk lebih paham memahami, bisa dilihat gambar tersebut. Nah, di gambar pertama ada sebuah gambar matahari. Nah, ini matahari memantulkan sinar atau tenaganya ya. Kemudian pantulan dari objek. Nah, objek tadi memantulkan cahaya, kemudian ditangkap kembali oleh sensor. Nah, berarti ini bisa disimpulkan ini adalah menggunakan
sistem pasif. Nah, jadi menggunakan alamiah, menggunakan sinar matahari sebagai sumber tenaganya. Berbeda dengan gambar kedua ada sebuah satelit yang membawa sensor ya, kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik, kemudian mengenai objek dan dipantulkan kembali oleh objek, kemudian pantulannya adalah ditangkap oleh sensor kembali. Dan ini yang disebut dengan sistem aktif. Oke, ini yang berkaitan dengan sumber tenaga. Kita bisa lanjutkan ke berikutnya yang berkaitan dengan atmosfer. Nah, apa sih yang disebut dengan atmosfer itu? Jadi gini teman-teman. Yang disebut dengan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari harfiahnya, atmosfer terdiri dari dua suku kata, atmos dan sphere. Atmos adalah lapisan udara, sphere adalah lapisan. Nah, kemudian fungsinya atmosfer itu apa sih? Jadi atmosfer itu mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang. Jadi bersifat selektif sebagai filter. Nah, contohnya gini, sinar matahari yang datang tadi biasanya akan ada tiga, ada yang diserap, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan sinar matahari yang datang ke bumi, jadi difilter oleh atmosfer. Nah, bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi itu disebut dengan jendela atmosfer. Jadi tidak semua spektrum ataupun sinar matahari bisa sampai ke bumi semua. Nah, itu karena fungsi dari atmosfer tadi memfilter. Nah, yang sampai ke permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Selanjutnya kita membahas tentang interaksi tenaga dengan objek. Nah, jadi, setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan ataupun memancarkan tenaga ke sensor. Nah, nanti biasanya ini berkaitan dengan interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi tiga. Nah, ini berkaitan dengan ciri-ciri citra nanti. Nah, ciri-ciri citra itu ada tiga, berkaitan dengan interaksi antara tenaga dengan objek. Apa aja itu? Yang pertama adalah ciri spektral, kedua adalah spasial, yang selanjutnya adalah temporal. Nah, apa yang disebut dengan spektral? Spektral ini berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang elektromagnetik. Nanti, maaf, terhapus gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Nah, nanti biasanya kaitannya adalah berkaitan dengan rona dan warna. Kemudian kalau spasial ini berkaitan dengan keruangannya. Keruangan itu nanti berkaitan dengan bentuk, pola, asosiasi, dan lain-lain ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut untuk di unsur-unsur interpretasi. Nah, kalau ciri temporal ini berkaitan dengan waktu perekaman. Waktu perekaman. Nah, terkhusus untuk yang interaksi sumber tenaga dengan objek ini, yang saling atau yang paling berkaitan adalah yang ini. Ciri spektral berkaitan dengan rona dan warna. Apa sih yang disebut dengan rona itu? Jadi rona adalah gelap terang suatu objek. Jadi ketika ada sumber tenaga yang mengenai objek, nah nanti setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan sinarnya atau pantulannya itu. Nah, itulah yang disebut dengan rona. Itu berkaitan dengan interaksi tenaga dengan interaksi tenaga dengan objeknya. Kita lanjut ke selanjutnya yang berkaitan dengan sensor dan wahana. Nah, apa sih yang disebut dengan sensor dan wahana? Jadi gini, yang disebut dengan sensor itu adalah
berkaitan dengan atau fungsinya adalah menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Nah, jadi sensor adalah, atau ada yang mendefinisikan juga, sensor adalah alat pemantau yang dibawa oleh wahana. Itu adalah sensor. Sedangkan wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Nah, atau saya tulis ya, berkaitan dengan sensor adalah alat pemantau. Mantau yang dibawa wahana. Nah, itu adalah sensor. Sedangkan kewahananya adalah kendaraannya. Berupa apa? Bisa berupa balon udara, bisa berupa pesawat terbang, bisa berupa satelit, atau berupa drone juga bisa. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan sensor dan wahana. Kemudian berkaitan dengan perolehan data. Komponen selanjutnya adalah perolehan data. Nah, perolehan datanya akan terbagi menjadi dua. Ada yang manual. Nah, manual berarti dia secara manual. Interpretasi. Citra secara manual menggunakan apa? Biasanya menggunakan stereoskop. Nah, stereoskop ini adalah mengubah dari yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, sedangkan kalau digital sudah jelas ya, yang berkaitan dengan digital nanti berkaitan dengan diolah dengan komputer. Oke, itu adalah perolehan datanya. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah pengguna data. Nah, pengguna data ini nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang perorangan atau individu, ada yang juga lembaga. Nah, pengguna data atau user ini adalah perorangan sendiri berarti ya, kalau lembaga berarti suatu lembaga. Oke, itu yang berkaitan dengan komponen-komponen penginderaan jauh. Selanjutnya kita akan membahas citra. Nah, apa sih yang disebut dengan citra? Kita bahas ya, citra itu yang berkaitan dengan apa? Nah, ini definisi citra. Nah, citra adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang diamati sebagai hasil dari proses perekaman sensor ataupun alat pemantau lainnya. Jadi, bisa disimpulkan beri kata kuncinya adalah gambaran hasil. Nah, jadi gambaran hasil pemotretan dalam penginderaan jauh itulah yang disebut dengan citra. Contohnya kalian memotret menggunakan handphone kalian. Nah, hasil potretan atau gambar hasil potretan handphone kalian itulah yang disebut citra dalam penginderaan jauh. Kemudian jenis citra akan terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama, ada yang disebut dengan citra foto. Jadi, citra foto adalah hasil pemotretan menggunakan kamera. Berbeda dengan citra non-foto. Nah, citra non-foto, foto yang dibuat dengan menggunakan sensor non-kamera. Berarti kebalikan dari citra foto ya. Oke, itu yang berkaitan dengan jenis-jenis citra. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah citra foto terlebih dahulu. Oke, jadi gini, citra foto itu adalah citra objek yang merupakan hasil dari pemotretan kamera. Nah, jenis citra foto nanti akan terbagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama adalah berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Nah, terbagi menjadi foto ultraviolet atau biasa disebut dengan UV, kemudian ada foto ortokromatik, ada juga foto pankromatik, dan foto inframerah atau infrared. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan foto ultravioletnya? Jadi gini, foto ultraviolet ini biasanya berkaitan dengan panjang gelombang ya. Biasanya panjang gelombangnya adalah 0,1 sampai 0,4 mikron. Itu adalah ultraviolet. Kemudian yang foto ortokromatik adalah 0,4 sampai 0,56 mikron. Berbeda lagi dengan foto pankromatik atau biasa disebut dengan sinar tampak. Ini adalah biasanya adalah 0,4 sampai 0,7 mikron. Nah, kemudian untuk yang inframerah biasanya adalah 0,7 sampai 30 mikron. Itu adalah panjang gelombangnya untuk spektrum elektromagnetiknya. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbu kamera yang digunakan nanti akan terbagi menjadi foto vertikal dan foto miring atau condong. Nah, foto vertikal ini biasanya adalah
diambil tegak lurus. Nah, foto ini diambil dari tegak lurus dengan objek di permukaan bumi. Di permukaan bumi. Oke, itu adalah yang disebut dengan vertikal. Saya rasa paham ya. Jadi dipotret dari atas secara vertikal. Jadi tegak lurus dengan objek di permukaan bumi. Nah, kemudian berbeda lagi dengan foto miring ataupun condong. Nah, kalau miring atau condong nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang low oblique photograph. Kemudian yang kedua adalah high oblique photograph. Nah, jadi yang disebut dengan low oblique photograph ini adalah foto yang berkaitan dengan cakrawala, ataupun ada yang menyebutnya kaki langit, ataupun ada yang menyebutnya horizonnya itu tidak terlihat. Jadi cakrawala, horizon ataupun kaki langit tidak terlihat. Sedangkan high oblique photograph itu adalah kebalikannya. Jadi foto yang horizon ataupun kaki langit ataupun berkaitan dengan ini ya, cakrawalanya adalah terlihat. Oke, itu yang berkaitan dengan foto vertikal dan foto miring. Nah, selanjutnya ada yang berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Ada foto tunggal dan jamak, ini jelas ya. Tunggal berarti kameranya satu, kalau jamak lebih dari satu. Nah, berdasarkan jenis warna yang digunakan, foto udara atau citra foto ya akan terbagi menjadi foto udara dan foto satelit. Nah, itu adalah citra foto jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita beralih ke citra non-foto. Citra non-foto itu adalah foto yang dibuat dengan menggunakan sensor non-kamera. Nah, jenis-jenis citra foto yang pertama adalah berdasarkan spektrum gelombang elektromagnetik. Akan terbagi menjadi tiga. Pertama adalah citra inframerah termal, kemudian ada citra gelombang mikro, kemudian yang terakhir adalah citra radar. Nah, apa yang disebut dengan citra inframerah termal? Nah, jadi ini adalah citra yang terbentuk dari penyerapan spektrum infrared thermal. Oke, jadi citra yang terbentuk dari penyerapan spektrum infrared thermal atau inframerah thermal. Nah, sama dengan yang mikro ini ya. Jadi ini adalah citra yang terbentuk dari penyerapan, berarti kalau gelombang mikro ya, gelombang mikro. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan citra radar itu adalah citra yang dibuat dari sumber tenaga buatan, Oke. Itu yang berkaitan dengan citra radar. Nah, selanjutnya berdasarkan sensor yang digunakan, yaitu citra non-foto akan terbagi menjadi dua, citra jamak dan citra tunggal. Sama ya. Kalau tunggal berarti satu, jamak berarti lebih dari satu. Kemudian berdasarkan wahananya terbagi menjadi dua, citra dirgantara dan citra satelit. Berbeda dengan citra foto. Kalau citra foto terbagi menjadi dua, foto udara dan foto satelit. Oke, itu adalah materi tentang penginderaan jauh. Semoga bisa kalian mengerti, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.